Sekali lagi, shalom saudara-saudara tentara-tentara Kristus yang diurapi Tuhan. Oh, kalau tentara itu on fire ya semuanya ya. Saya lihat dari awal, dari shalom awal yang tadi sampai pujian penyembahan, siapa yang merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini? Haleluya. Kalau Tuhan hadir, pasti dia tuh nggak cuma iseng-iseng, tapi Tuhan tuh mau ngomong sesuatu. Tuhan mau nyampein sesuatu ya. Dan hari-hari ini saudara, Tuhan itu sangat kuat dan keras berbicara buat setiap kita, gereja Tuhan. Dan saya berdoa biar setiap kita yang ada di tempat ini bukan lagi bayi-bayi rohani yang makanannya adalah susu mulu, tapi kita sudah bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh lebih dewasa. Sehingga tahan, kuat, dan justru suka sama makanan yang keras. Amin. Waktu Pak Niko sampaikan pesan Tuhan lewat menara doa pelayan jemaat, awal bulan ini, di mana awal bulan ini tuh gereja kita, gereja GBI Gatsu, ulang tahun yang ke-34. Saudara ya, ada yang umur 34 di sini? Umurnya berarti sama dengan GBI Gatsu, saudara ya. Nah, waktu Pak Niko sampaikan, biasa ulang tahun itu kan happy ya, biasanya ulang tahun itu kan hahihi gitu. Tapi justru di ulang tahun gereja kita yang ke-34 ini, Tuhan tuh ngomong lewat Pak Niko, sampaikan satu pesan yang sangat-sangat keras dan tegas. Dan kalau saudara nanti dengarkan setelah ini, ada khotbah Pak Niko yang disampaikan saudara bisa dengarkan di channel YouTube kita. Saudara coba dengerin lagi setiap apa yang Pak Niko sampaikan. Karena waktu saya dengerin Pak Niko nyampein pesan itu, saudara, hati saya nggak tahan, saudara. Hati saya bergetar rasanya, saya rasain apa yang Pak Niko tuh rasain gitu. Dimana dia tuh sungguh-sungguh kepengen anak-anak Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di gereja kita, jangan sampai ada yang salah melangkah. Jangan sampai ada yang salah mengambil keputusan, mengambil pilihan-pilihan dalam hidup ini. Karena inilah waktunya Tuhan memberikan kasih karunia untuk setiap kita. Ya, nah Pak Niko keras banget bilang, jangan main-main sama Tuhan. Dan ini juga yang saya rindukan, setiap kita juga mau tangkap ya hari ini. Jangan main-main sama Tuhan, jangan munafik. Pak Niko bilang seperti itu. Kita harus jadi orang-orang yang berintegritas. Ayo bertobat dari dosa-dosa kita yang tersembunyi, kejar kekudusan. Ya, nah apa yang Pak Niko sampaikan ini, saudara, Pak Niko tuh dapat dari seorang hamba Tuhan. Nah, saya coba dengerin secara langsung apa yang Pak Niko dengerin itu. Dan waktu saya dengerin lagi apa yang Pak Niko dengarkan dari seorang hamba Tuhan namanya Steve Roth, saudara ya. Steve Roth ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang keturunan Yahudi asli, saudara. Dan saya dengerin kesaksian hidup dia, luar biasa. Ternyata Steve Roth ini 50 tahun yang lalu dia pernah diinterview sama seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Pernah dengar ya, hamba Tuhan besar ini, saudara. Jadi ada videonya itu baru kemarin, saudara. Jadi setelah saya sharing di Menara Doa hari Jumat, terus kemarin ini saya lihat, dia ternyata pernah diinterview sama Kathryn Kuhlman waktu dia masih sangat muda, saudara ya. Waktu itu masih baru-baru kenal Tuhan, dan dia adalah orang Yahudi pertama di dalam keluarganya yang terima Yesus. Dan sampai akhirnya seluruh isi keluarganya terima Yesus. Itu luar biasa, saudara. Nah, kembali lagi kepada si Steve Roth ini, saudara, dia ini suka mengundang, jadi dia ada satu channel YouTube, dia suka mengundang hamba-hamba Tuhan seperti itu ya. Dan ada satu hamba Tuhan yang dia undang namanya Rabi, ya, seorang Rabi, bukan hamba Tuhan biasa-biasa, saudara, seorang Rabi. Dikatakan namanya adalah Rabbi Velia, pernah mengunjungi surga, artinya dia pernah dinyatakan mati secara fisiknya, itu pernah mati. Dan waktu dia dinyatakan mati secara fisik, dia itu dibawa sama Tuhan pergi ke surga. Tapi karena tugasnya belum selesai, akhirnya pulang lagi, balik lagi, saudara. Ya, Tuhan bisa lakukan seperti itu. Apa ada yang mau jalan-jalan sebentar ke sana? Dan waktu ternyata setelah Rabbi Felix ini kembali, dia tuh makin tajam dipakai sama Tuhan, ya. Seseorang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pasti hidupnya berubah.
Apalagi ketemunya ini benar-benar ketemu face to face sama Tuhan Yesus, dibawa ke surga yang akan menjadi rumah kekal kita nanti. Jadi dia tahu banget, wah ternyata tinggal sama Tuhan tuh asik banget, indah banget gitu. Dan waktu dia kembali, si Trot ini menyaksikan bahwa Rabi Felix ini setelah dia ngalamin dibawa sama Tuhan ke surga dan akhirnya dia kembali lagi. Setiap nubuatan-nubuatan, pernyataan-pernyataan yang dia dapat dari Tuhan itu lebih tajam lagi, lebih akurat lagi. Dan ini yang dia dapat baru-baru ini, saudara. Kalau kita tahu nanti 1 minggu lagi, yaitu tanggal 26 September, minggu depan ya, sore harinya itu kita secara penanggalan kalender Yahudi akan masuk ke tahun baru. Tahun 5783. Yang namanya adalah tahun Pei Gimel. Seminggu lagi akan masuk Pei Gimel. Tapi yang dia dapat di sini adalah dia dengar Tuhan ngomong, perhatikan ini baik-baik, tahun 5784 yang adalah tahun depannya lagi, adalah satu waktu di mana yang merupakan konsekuensi dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang kita ambil di tahun 5783. Jadi Tuhan sudah mewarning kita umat-umat Tuhan, hati-hati nih nanti tahun depan, tahun 5784, itu akan menjadi konsekuensi dari apa yang kita perbuat di tahun 5783. Makanya tahun 5783 ini yang adalah 1 minggu lagi, kita harus sungguh-sungguh menentukan pilihan kita dengan tepat. Jangan sampai ada yang salah ambil keputusan. Jangan sampai ada yang salah mengambil sikap. Kita harus tegas, kita mau hitam atau mau putih. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau terhilang sama sekali. Dan saya berdoa di dalam ruangan ini jangan sampai dalam nama Yesus, jangan sampai ada yang terhilang. Amin. Nah, jadi saudara, dengan pesan Tuhan yang begitu keras ini saudara ya. Nah, kita diingatkan hari ini, ayo memasuki tahun Pei Gimel ke depan ini, tentukan sungguh-sungguh baik-baik apa yang menjadi pilihan kita. Amin. Kita nih hidup ya, setiap hari itu menghadapi pilihan demi pilihan. Betul ya? Dari mulai melek mata kita udah ada pilihan nih. Alarm bunyi, mau bangun atau kagak. Ya enggak? Udah tahu waktunya udah bangun, cuman badannya kadang-kadang suka masih nempel aja di kasur. Ya enggak? Pencet alarm, cetek, matiin, 5 menit lagi lah, 5 menit lagi gitu kan. Itu kan pilihan kita mau lanjut 5 menit lagi atau mau kita bangun saat itu juga, itu adalah merupakan pilihan kita. Lalu udah nih akhirnya bangun nih ya, udah bangun. Terus pilihan berikutnya, mau doa dulu cari Tuhan atau mau ke WC dulu? Itu kan pilihan. Ya nggak ada yang salah dengan pilihan-pilihan yang dihadapi sehari-hari seperti itu. Tapi kalau kita berhadapan dengan pilihan yang akan menentukan akhirnya hidup kita, wah hati-hati saudara, jangan sampai salah pilih. Karena pilihan itu bukan tergantung kepada Tuhan yang menentukan pilihannya buat kita. Kalau zaman dulu masih lumayan enak kali ya. Waktu zaman perjanjian lama, kalau mau nanya apa-apa sama Tuhan bisa loh pakai undian. Tuhan ini mau pilih yang mana nih gitu kan. Kayak si Yunus waktu lagi di lautan saudara ya. Ini mereka pengen tanya sama Tuhan. Ini yang mana nih yang bikin gara-gara lautnya jadi ngamuk tuh yang mana nih orangnya. Bisa pakai undian beneran ketemu. Ya kan. Tapi sekarang kita nggak pakai cara kayak gitu kan gitu. Kita punya akses khusus. Kita bisa tanya sama Roh Kudus. Tuhan maunya apa? Masalahnya kita buka telinga untuk dengar tuntunan Tuhan atau enggak. Lalu setelah Tuhan ngomong sama kita lewat Roh Kudusnya, kitanya mau nurut apa kagak. Itu pilihan kita. Bukan Tuhan yang nyetelin channelnya kita, belok kiri, ya belok. Belok kanan, kanan. Itu mah robot jadinya saudara kalau kayak gitu. Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita boleh memilih. Ya, nah tahun Pei Gimel ini tentukan sungguh-sungguh pilihan kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ini firman Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas.
Alangkah baiknya engkau jika dingin atau panas. Oke, dari ayat ini dulu kita lihat. Dari firman Tuhan, Alkitab bahasa Inggris ada satu versi namanya namanya West ya. Versi ini adalah menerjemahkan plek dari bahasa Yunani gitu. Jadi dari sini kita akan lebih bisa ngerti lagi dari Alkitab bahasa Inggrisnya waktu diterjemahkan yang dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, itu kalau diterjemahkan tuh lebih jelas lagi dikatakan I know, ini Tuhan yang ngomong, I know with absolute clearness your works. Yang mengerti bahasa Inggris harusnya lebih jelas lagi bahwa aku tahu dengan absolut tuh dengan mutlak, dengan benar-benar tahu banget, dengan jelas, dengan clear, dengan bening, transparan apa yang kamu kerjakan. Ini Tuhan yang ngomong. Di hadapan Tuhan kita gak bisa sembunyiin apa-apa guys. Di depan manusia mungkin kita masih bisa pakai topeng, kita masih bisa rada jaim-jaim ya kan, agak bohong-bohong dikit. Tapi Tuhan bilang, aku tuh tahu dengan begitu jelas, transparan, tembus pandang, hatimu kayak apa Tuhan tahu. Apa yang kamu kerjakan, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan sangat tahu. Sekalipun kamu mau mengelak di hadapan manusia bilang, enggak saya nggak lakukan itu. Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu, jangan main-main makanya sama Tuhan saudara. Ya, nah terus di sini tadi dikatakan, aku tuh tahu segala pekerjaanmu. Kamu itu enggak dingin, enggak panas. Panas kagak, dingin kagak. Kalau pakai bahasa hari-harinya kayak gitu ya. Mendingan lu ya kalau lu dingin aja lu sekalian. Kalau lu panas sekalian. Yang paling Tuhan benci adalah yang tengah-tengah ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Tuhan bilang, keras banget Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya renungin ya, kenapa ya Tuhan kok maunya kalau panas sekalian, kalau dingin sekalian. Tuhan tuh gak suka nanggung-nanggung. Kalau kita on fire, ayo kita on fire sungguh-sungguh buat Tuhan. Dingin udah jelas, kalau dingin gak ada di tempat ini, keluyuran di sono no. Ya gak? Nah tugas kita yang panas ini untuk tularin api on fire-nya kita buat mereka yang masih dingin di luar. Tapi itu kan jelas, panas sama dingin. Lah, yang Tuhan paling benci adalah yang suam-suam kuku, anget-anget yang tengah-tengah ini. Ayo koreksi diri ya siang hari ini. Kalau saudara sekarang duduk di sini, tapi enggak panas statusnya, cuman anget-anget doang, bahaya loh. Kemarin saya di Menara Doa juga ada cerita perumpamaan tentang katak. Siapa yang ikut Menara Doa hari Jumat kemarin dulu coba? Belum semua ya. Oke, tak cerita ini. Ada perumpamaan tentang kodok ya. Nah, kalau kodok dimasukin ke dalam panci yang pertama tuh yang gambar di atas, kalau pancinya air di dalam pancinya itu mendidih, ya, udah mendidih nih, panas kan? Mendidih, terus si kodoknya kita cemplungin ke dalam air mendidih, apa yang terjadi kira-kira? Kebayang nggak? Betul. Lompat langsung karena dia pas udah masuk jebur, keselomot kan langsung kan. Langsung otomatis dia refleksnya dia akan lompat. Kita juga kan kalau kita megang sesuatu yang panas kita langsung otomatis kita lepasin. Ya kan? Tapi justru kalau si kodok tuh yang kodoknya berduaan tuh. Kodoknya lagi pacaran kayaknya. Kodok masuk ke dalam panci, airnya mulai dari dingin. Nah, ini beda. Kalau airnya mulai dari dingin, apinya belum dinyalain, pas si kodok nyemplung ke dalam air yang dingin, dia enak, seger ya kan? Airnya dingin, terus kita nyalain apinya. Dari yang dingin mulai anget pelan-pelan. Badannya si kodok itu, dia pelan-pelan akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di air tersebut. Tadinya dingin, masih asik, mulai anget,
badannya menyesuaikan, naik lagi temperaturnya, mulai menyesuaikan, dia masih santai di situ. Tapi waktu sampai titik didih, si kodoknya udah gak bisa mencelat lagi kayak yang tadi langsung dicemplungin ke air mendidih. Kenapa? Karena energinya si kodok udah terpakai habis waktu untuk menyesuaikan dari yang dingin, anget, sampai yang pas lagi panasnya udah gak bisa keluar dia. Akhirnya jadi suike. Nah, ya, tanpa dikuliti itu suikenya ya. Ayo. Nah, dari perumpamaan ini saudara tanggap sesuatu enggak? Waktu kita kecemplung di dalam satu situasi, kondisi yang kita tahu sebenarnya kita harusnya enggak ada di sini nih. Cepetan tentukan pilihanmu untuk kabur sebelum nyampe di titik didih dan akhirnya kamu enggak bisa keluar lagi dari situ. Makanya Tuhan bilang Tuhan enggak suka kalau yang anget-anget tengah-tengah. Itu malah bisa terjebak, masih mikirnya, gue baik-baik aja, gue jadi orang Kristen yang baik, gue hari Minggu gue datang ke gereja, kul aja gue rajin kok. Tapi siapa yang tahu isi hatimu? Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Kamu udah pelayanan, udah ini itu, udah nari di sini, udah nyanyi di sini, udah main musik di sana sini. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tuh tahu. Kalau cuman depannya doang yang kelihatan on fire tapi dalamnya kagak, Tuhan tahu. Halo? Kita butuh bertobat setiap hari. Tentukan pilihan kita sungguh-sungguh. Amin. Nah, hari-hari ini kan kita ada di Pentakosta ketiga nih. Ya. Pentakosta ketiga, poin yang ketiga dikatakan Pentakosta ketiga, yuk baca deh sama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, berapa banyak generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda di tempat ini, Cung? Coba jangan diturunin dulu, pengen tahu beneran semuanya enggak? Kayak dipertegas. Ini kayaknya ada yang ngacung karena ngerasa gue udah tuwir kayaknya ya. Udah punya cucu gue mah, ya ile masih dibilang anak muda. Sekarang kalau untuk kondisi gereja kita ya, saya rubah dikit ya. Generasi anak-anak muda itu generasi yang pastinya di bawah Bapak Gembala. Ya kan, kita kan lebih muda dari Bapak Gembala ya gak? Bapak Gembala aja masih on fire-nya kayak gitu. Oke, ulang. Berapa banyak generasi Yeremia anak-anak muda di tempat ini, Cung? Nah, mantap. Oke, ini walaupun kecil-kecil udah punya cucu juga ini generasi Yeremia loh. Nah, kita adalah generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipakai sama Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, perhatikan karakter ini harus ada di dalam kita. Penuh Roh Kudus itu yang membuat kita on fire. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia, bukan kepada diri sendiri. Cinta mati-matiannya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan memilih yang menjadi kesukaan pribadi kita, tapi tanya sama Tuhan. Seringkali kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan, masa? Kalau bisa dijawabin sama Tuhan, mungkin bisa jawab kayak gitu loh. Ya kan? Kan Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pekerjaan kita. Kalau nggak sungguh-sungguh cuma mulutnya doang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jogetnya asik banget dah. Tapi waktu lagi praktek, susah, emang susah. Suka-sukanya Tuhan itu. Tapi itu adalah pilihan kita mau menyenangkan siapa. Terus, dikatakan kalau kita cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, kita nggak bakal kompromi sama dosa. Ini dia penting. Makanya Pak Niko ingetin sungguh-sungguh, jangan kompromi sama dosa. Jangan pikir, alah ini mah cuma bohong dikit doang. Kan bohong demi kebaikan. Itu abu-abu namanya. Kan tadi udah dibilang, kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, jangan hitam atau putih. Nggak jelas ya, kalau nyanyinya boleh saudara ya. Tapi kalau kita pilihannya nggak jelas, pilih yang mana, yang ini atau yang di tengah-tengah, itu akhirnya jadi kompromi saudara ya.
Nah, kalau kita nggak kompromi terhadap dosa, goal kita adalah memenangkan jiwa. Orang-orang yang lagi di luar, yang mereka yang masih dingin, mereka yang masih suam-suam kuku. Ayo kita cipratin, kita tularkan api Pentakosta ketiga yang kita terima dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya mau kasih tips. Maaf ya, kata-katanya kok kayak gini ya. Tahu kebelet kan? Maaf ya, saya harus pakai kata-kata ini nih, tapi ini ilustrasi yang bagus. Tuhan tuh menciptakan kita, itu dahsyat loh. Fisik kita ini bisa untuk menahan kalau kita lagi kebelet ya enggak? Maaf ya, ini kebelet ke belakang maksudnya ya. Nah, tadi juga saya sebelum naik tuh saya kebelet, makanya saya kabur dulu ke sana, soalnya nggak ada waktu ntar. Udah biarin deh, nyanyi aja dulu, gue kebelet, lari dulu ke belakang, saudara. Nah, yang membedakan adalah gini loh. Kenapa kalau anak kecil kan bayi ya, kebelet masih belum bisa tahan ya nggak? Dia kapan mau pipis, kapan mau buang, mau besar, kecil, sedang, menengah, apapun, dia akan langsung keluarin. Karena memang masih kecil, masih bayi dan belum terlatih, belum punya kemampuan untuk menahan, ya kan? Nah, saya tuh dapat ini gara-gara apa tau nggak? Kan kita lagi latihan vokal grup kan, ya kan? Lagi latihan vokal grup buat nanti 2 minggu lagi kita akan lomba nih, oikumene. Terus waktu lagi latihan di grup WhatsApp, itu ada di share rekaman waktu kita lagi latihan. Nah, waktu lagi latihan itu saya ada di situ. Terus waktu saya ada di situ, saya ada ngomong, mereka lagi nyanyi, saya ngomong tahan. Maksudnya si gitarnya tahan, kuncinya tahan gitu ya. yang ikutan lebih relate, lebih ngerti. Jadi maksud saya tahan, ya tahan. Nah, akhirnya gara-gara omongan itu, akhirnya jadi bahan bercandaan di grup gitu. Terus saya bercandain lagi, saya bilang, ya tahan, yang kebelet tahan. Aku bilang gitu. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba saya dapat ilustrasi jadinya. Tuhan tuh ya kalau mau ngomong hal-hal yang kecil kayak gini tuh Tuhan bisa bicara loh. Tuhan itu kasih kemampuan kita untuk menahan waktu lagi kebelet. Itu seperti Tuhan kan memberikan kita Roh Kudusnya. Untuk Roh Kudus, kalau kita terima Roh Kudus ya, Pentakosta ketiga kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kan. Waktu kita terima Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan kita untuk penguasaan diri. Kan buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Nah, karena itu akhirnya waktu kita kebelet kita bisa tahan, tapi kenapa ya kalau kita lagi kebelet kepengen sesuatu, kok susah sih penguasaan dirinya? Halo? Sekarang saya kondisikannya begini buat contoh biar gampang ya. Kita nih kalau lagi kebelet nih ya, kita lagi di kondisi yang tidak memungkinkan nih. Sekarang kalian lagi serius kan dengerin saya kan? Gara-gara kalian gak kepengen ketinggalan apa yang lagi disampaikan, kalian yang lagi kebelet sekarang di ruangan ini, kalian bisa tahan. Gak ngompol kan? Kalian tahan nih, nanti saya udah selesai, amin, baru ntar rame-rame kabur gitu kan. Balik lagi cepetan gitu. Nah, tapi saudara, seringkali kita kalau lagi kepengen sesuatu, penguasaan dirinya untuk ngeremnya itu, kok kita nggak pakai, padahal kalau lagi kebelet kita bisa rem, kita bisa tahan, tunggu waktunya. Sekarang kalau dibalik kondisinya gini, kalau kita nggak pakai penguasaan diri, apa-apa kita kepengen langsung mau, wah dunia ini kacau saudara. Contoh ya, contoh. Kita lihat contoh, saya pakai di sini contohnya si Yusuf. Waktu lagi di rumah Tante Potifar. Semua tahu ya cerita ini ya. Itu Tante Potifar itu udah kebelet. Nangkep ya? Semua di sini dewasa kan, 17 ke atas. Levi juga udah 17, gak apa-apa. Si Tante Potifar gak ada penguasaan diri. Dia naksir sama si Ucup. Dia bilang sama Ucup, Cup, ayo dong bobo sama aku. Ayolah. Itu kebelet. Nggak pakai ditahan tuh begitu, nyosor aja. Jangan sampai ada yang kayak gitu saudara di sini ya. Nah, Yusuf yang pakai penguasaan diri, dia apa yang dia lakukan? Dia tolak, dia tahu ini nggak boleh kompromi.
Ini kalau kompromi, wah bahaya. Kompromi sekali aja. Kasih angin dikit aja, wes bablas anginnya. Ya, nangkep ya. Walaupun dari hari ke hari istri Potifar itu ngebujuk Yusuf. Yusuf itu ya. Dia gak dengerin bujukannya. Ini kalau orang yang gak kompromi itu kayak gitu. Jangan dengerin godaan-godaan dosa. Ayolah temenin aku sebentar aja kok. Goyang-goyang sebentar di situ ayo. Kalau kita gak kompromi, yang temen kita kebelet ngajak-ngajak kita bisa bilang nehi. Amin. Sepakat? Kalau ada temen ngajak yang boten-boten yang mendukakan hati Tuhan, jawab apa? Kurang mantap nehinya. Nehi gitu. Halo? Kalau ada yang ngajak macem-macem, ada cowok yang naksir kamu, udah kebelet ngajakin tanda kutip, kamu bilang? Jangan cuma tegas di sini, saudara. Nanti kalau ngadapin situasinya, harus benar-benar tegas, namanya nggak kompromi. Generasi Yeremia tuh cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, bukan cinta mati-matian sama Bang Bejo. Halo? Amin, saudara? Nah, terus di sini lihat lagi. Ini si Tante Potifar ini kebeletnya bener-bener loh. Masih terus-terusan si perempuan itu pegang baju Yusuf sambil berkata, ayolah. Segala jurus dia keluarin, saudara ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf, baca kenceng-kenceng tuh yang warna merah. 2, 3. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Lari di tempat. Lari di tempat sama aja nggak lari, saudara. Lari di tempat itu kompromi, apalagi kalau larinya ke dalam. Nangkep ya? Tahun ini jangan main-main sama Tuhan sungguhan. Ayo kita pilih, ambil keputusan yang sungguh-sungguh kita mau bayar harga buat Tuhan. Jangan main-main lah sama Tuhan lah. Amin. Nah, saya mau cerita ini sekarang. Ini namanya Archie Williams, ya. Si Mas Archie William ini, Mas Archie, waktu dia umur 22 tahun, dia ini divonis penjara 80 tahun. Umurnya 22 tahun, divonis penjara 80 tahun atas kesalahan dituduh dia pemerkosaan dan pembunuhan. Sampai akhirnya divonis seperti itu. Padahal sesungguhnya dia nggak lakukan. Bukan dia pelakunya. Mungkin tebakannya adalah karena dia berkulit hitam dan yang melakukannya juga seperti itu. Jadi waktu lagi saksinya disuruh pilih mana nih orangnya, kan kadang kan suka kayak gitu ya, kayak di film-film gitu kan, maju beberapa orang. Dia ditunjuk bolak-balik, padahal jelas-jelas ada saksinya bahwa dia tuh waktu lagi kejadian, dia tuh ada di rumahnya sendiri. Tapi nggak berdaya, akhirnya singkat cerita masuklah dia dalam penjara. Dia masuk dalam penjara itu, saudara. Dia di dalam penjara itu, dia dari tahun 83, saudara ya. Dari tahun 83, tolong dihitung ya, tahun 83 dia kejadiannya seperti itu, dia masuk penjara, divonis harusnya 80 tahun. Jadi harusnya tahun kapan baru keluar? Belum keluar ya harusnya ya. Sampai dia umur, kalau masih hidup ya. Tapi yang luar biasanya adalah, dia waktu lagi di dalam penjara, kalian bayangin deh, kalau kalian jadi dia, dipersalahkan padahal dia nggak melakukan kesalahan itu.
kita rasanya kayak apa di dalam penjara? Pasti berontak dong. Kuan ngosi woh, orang gue baik-baik, gue gak ada kesalahan apapun, kenal gue kagak, sentuh aja kagak. Ya kalau kayak si Tante Potifar sama si Ucup masih kenal, masih deketan kali ya gitu, di fitnah macem-macem masih cengli lah gitu. Lah ini dia gak kenal sama si korbannya sama sekali, tapi dia akhirnya dia yang harus jadi korban, dia masuk ke dalam penjara. Itu perasaannya seperti apa saudara? Tapi saudara, dia masuk di dalam penjara itu, dia jalanin hukumannya tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Dia, waktu dia masuk di dalam penjara itu, dia sambil dia memperjuangkan, ada satu organisasi yang memperjuangkan untuk orang-orang yang innocent kayak dia, yang gak bersalah kayak dia. Jadi ada satu namanya Innocent Project gitu ya. Itu lawyernya yang bantuin dia untuk terus proses kejar pembuktian akan kasusnya ini, saudara. Singkat cerita, akhirnya, saudara, tahun 2019, tadi masuknya tahun berapa? 83. Keluar, akhirnya dia bisa keluar tahun 2019. Berapa tahun akhirnya dia di penjara tuh? 38 tahun. 38 tahun akhirnya dia di penjara. Bayangin, 38 tahun hidupnya di penjara. Masa mudanya, masa-masa generasi Yeremianya yang harusnya dia produktif, yang harusnya dia bisa ngapa-ngapain, 38 tahun tuh hilang di penjara waktunya. Ada yang umur 38, kalau Anda umur 38 artinya sepanjang umur hidup kamu dia tuh di penjara tuh. Tapi responnya dia itu yang luar biasa. Oh, tadi saya ceritain dikit, akhirnya dia bisa keluar dari penjara itu karena akhirnya terbukti dari sidik jarinya, DNA-nya si pelaku waktu di cross check lagi beneran DNA-nya adalah bukan DNA-nya dia, tapi ada DNA-nya orang lain yang juga masuk penjara karena memang dia melakukan kejahatan yang berantai, memang penjahat beneran yang ngelakuin itu gitu loh. Dan dia akhirnya dia selamat, akhirnya dia lolos dari penjara. Nah, yang luar biasa adalah sikapnya dia. Waktu dia keluar dari penjara itu tahun 2019, tahun 2020 dia ikut American Got Talent. Dia ikut acara ini sampai jadi finalis singkat ceritanya, dan disitulah dia buka kisahnya dia bahwa kan suka ditanya sama jurinya, kamu kerjaannya apa? Terus dia tanya, saya masuk penjara 38 tahun atas kesalahan yang saya nggak buat. Wah, langsung audiens langsung, wah, nanti kalian kalau penasaran ceritanya kalian nanti search aja nih si Archie William ini. Dan dia nyanyi dengan begitu powerful, dia nyanyi dengan begitu satu spirit yang manis gitu loh. Karena dia, saya percaya nggak ada sakit hati, nggak ada sungut-sungut, nggak ada apa. Dia jalanin aja, dia enjoy aja di situ. Dan memang hobinya dia nyanyi. Makanya waktu dia keluar, akhirnya dia kembangin, dia akhirnya sekarang jadi penyanyi, saudara. Dan umurnya udah 60 sekarang. Ya iyalah, orang masuk penjaranya umur 60 sekian sekarang ya, masuk penjaranya umur 22, tambah masuk penjara 38 tahun, waktu keluar udah 60 tahun, udah umur 60, sekarang udah tahun 2022, 62 tahun berarti dia sekarang. Nah, yang saya mau tunjukin di sini apa? Pilihan kita, apa yang kita pilih, itu menentukan hidup kita sendiri. Roh Kudus itu memberikan signal di dalam hati kita, jalan mana yang harus kita tempuh. Apalagi kalau kita intim sama Tuhan, kita lengket sama Tuhan, Tuhan tuh akan bicara jelas. Kasih tuntunannya buat kita. Ini loh, kamu jalannya ke sini, kamu lakukannya ini. Tapi yang menentukan pilihan itu kita sendiri. Si Archie William ini punya banyak pilihan untuk sakit hati, punya pilihan untuk berontak, punya pilihan banget untuk mungkin ya kalau ini menjadi salah satu opsi dalam hidup dia. Mendingan gue bunuh diri aja, mendingan gue mati aja sekarang. Ngapain gue nungguin mati 80 tahun lagi? Kalau dia 80 tahun di penjara, artinya dia bakal mati di penjara tanpa lakukan apa-apa. Nggak ada produktivitas sama sekali, kerja kagak, nikah juga nggak bisa, ya kan? Bayangin, dia punya sangat banyak alasan untuk kecewa, sakit hati, dan lain-lain yang negatif. Tapi dia memilih tetap positif. Dan dia bisa tunjukkan dan dia sangat menjadi inspirasi yang luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita, selama kita hidup ini kita ambil pilihannya yang seperti apa? Dan inilah saatnya, sebelum kita khususnya masuk nanti 1 minggu lagi ke dalam tahun Peggy Mel. Tentukan dari sekarang,
Kita mau makin sungguh-sungguh buat Tuhan, kita mau makin all out buat Tuhan. Atau kita mau tetap aja kayak gini, santai aja bro, biasa-biasa aja. Awas, suam-suam kuku. Panas sekalian. Jangan ada yang dingin juga. Yang dingin kan yang di luar. Amin. Ayat yang terakhir kita lihat. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi gimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita semua adalah hamba-hamba Kristus yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bangkit berdiri dan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau buat komitmen siang hari ini. Saudara yang mungkin hidupnya kemarin-kemarin sampai dengan hari ini masih biasa-biasa aja. Masih di tengah-tengah, belum terlalu on fire. Ya, ke gereja iya, tapi melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, kadang-kadang lebih banyak melakukan keinginan sendiri. Hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Ayo, jangan main-main sama Tuhan. Ayo bertobat dari dosa-dosa kita yang tersembunyi. Ayo kita mau makin on fire buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Yang mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Ini kami Tuhan, kami mau senantiasa senangkan hati-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati setiap kami, mengingatkan setiap kami atas setiap dosa-dosa tersembunyi, atas setiap pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mulai hari ini, kami mau makin sungguh-sungguh, kami mau tentukan pilihan kami yang tepat Tuhan, supaya kami gak salah langkah, supaya kami gak tersesat, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu terus turun atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau semeja dan sehidangan dengan Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus.